Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai nebulisasi pada anak ya. Nah, nebulisasi ialah pemberian inhalasi uap baik itu dengan obat maupun tidak kepada anak dengan menggunakan mesin nebulizer. Nah, mesin nebulizer itu seperti apa? Saya tunjukkan ya dulu mesinnya seperti ini. Jadi mesin nebulizer ini nanti akan mengubah obat yang tadinya berbentuk cair menjadi uap, sehingga lebih mudah dihirup oleh manusia dan lebih mudah untuk masuk ke paru-paru. Dibandingkan dengan obat-obatan yang diminum secara oral, maka obat yang digunakan untuk mengurangi dahak dan diubah menjadi uap menggunakan nebulizer akan lebih sedikit dosis yang dibutuhkan ya. Kenapa? Karena dia diubah partikelnya lebih kecil sehingga lebih mudah terhirup oleh paru-paru. Nah, siapa saja sih yang bisa dilakukan nebulisasi? Semua bisa, semua usia, mulai dari bayi 0 bulan hingga dewasa. Nah, frekuensi pemberian obat melalui nebulisasi ini yaitu bisa 3-4 kali sehari. Jadi bisa diulang-ulang tergantung dengan kebutuhan, di mana setiap kali pemberian penguapannya bisa dilakukan selama 5 hingga 15 menit. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan adalah satu tadi ya, set nebulizer, di mana terdiri dari satu kompresor, kemudian ini selang atau tubingnya, kemudian ini adalah cup ya, cup nebulizer. Disinilah nanti kita akan menuangkan obatnya. Kemudian jangan lupa masker ya. Masker ini berarti digunakan untuk satu orang saja ya. Beda orang berarti kita harus mengganti maskernya supaya tidak ada penularan penyakit. Kemudian ini konektornya ya, nanti saya tunjukkan caranya. Konektor ini menghubungkan masker dengan tubingnya tadi ya. Menghubungkan masker dengan cup atau tabung nebulizer. Kemudian saya menggunakan dua macam bronkodilator ya yang biasanya dipakai. Yang pertama ada NaCl, ini fungsinya adalah untuk mengencerkan dahak, jadi dia termasuk mukolitik. Kemudian saya punya Combifen ya, mungkin bisa didekatkan gambarnya. Nah, Combifen inilah yang termasuk sebagai bronkodilator. Apa itu bronkodilator? Memperlebar bronkus ya. Jadi dengan diperlebar bronkusnya pernafasan akan lebih mudah, seperti itu. Tentu banyak mukolitik dan juga bronkodilator yang lain, misalkan Ventolin ya, kemudian ada tadi Combifen, Ventolin ya, kemudian Bisolfon, itu termasuk bronkodilator ya. Prinsip yang kita gunakan yaitu prinsip bersih, sehingga sarung tangan yang kita pakai adalah sarung tangan bersih. Jangan lupa tisu ya, jadi kita bersihkan area mulut si pasien sebelum dan sesudah penggunaan nebul ya. Kemudian kita bisa menggunakan spet ukuran 5 cc untuk mengambil NaCl-nya ya. Kemudian saya sediakan handuk. Nah, handuk ini bisa digunakan untuk meredam suara yang ditimbulkan oleh mesin nebulizer. Biasanya anak-anak takut ya dengan suara yang diakibatkan oleh mesin nebulizer, sehingga kita bisa meredam suaranya menggunakan handuk ini yang diletakkan di atas mesin nebulizer. Kemudian ini adalah pot sputum ya, yang sebelumnya jangan lupa diberikan disinfektan dulu. Jadi setelah dinebul biasanya manusia atau anak ini akan terangsang refleks batuknya ya. Kenapa? Tadi diberikan mukolitik ya, yang mana fungsi mukolitik ini adalah untuk mengencerkan dahak. Jadi akan ada rangsangan batuk seperti itu. Jadi pada saat si anak sudah bisa batuk,
sediakan obat sputum ini ya. Kemudian yang terakhir adalah bengkok ya. Sekarang kita mulai ke persiapan pasien ya. Baik, di hadapan saya ini pasiennya pasien anak usia 9 tahun ya, dengan diagnosa asma bronkial misalkan. Nah, selain asma ya, indikasi pemberian nebulisasi bisa juga anak-anak yang sering batuk pilek, bisa disebabkan karena dia alergi, bisa juga karena infeksi seperti itu. Pemberian posisinya bisa semi-fowler ya, atau 45 derajat, bisa juga dengan duduk. Nah, pada bayi biasanya mereka akan takut ya kalau kita minta tidur atau duduk sendiri, sehingga bisa dibangku oleh ibu atau ayahnya. Baik, kita persiapan pasiennya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya perawat Lailin yang hari ini bertugas untuk memberikan terapi nebul pada anak Sandi. Ini saya lihat anak Sandi sedang mengalami batuk pilek ya Bu. Iya. Sudah berapa hari nih Bu adiknya batuk pilek? Sudah 3 hari ini Sudah Bu. 3 hari. Baik, untuk pemberian uap ini nanti caranya yaitu saya memasukkan obat ke mesin ini ya Bu. Ya. Nah, Ibu tidak perlu khawatir karena nanti pada saat saya berikan obatnya akan berubah menjadi uap Bu obatnya itu, sehingga lebih mudah masuk ke paru-paru adik Sandi. Nah, ini baunya tidak berbau apapun Bu. Jadi seperti bernafas seperti biasa. Baik Bu. Baik, saya siapkan dulu alat-alatnya. Cuci tangan ya, cuci tangan 7 langkah, kemudian memakai sarung tangan bersih. Kita bersihkan dulu ya area sekitar mulut dan hidung adiknya, barangkali berkeringat atau ada bekas dahak seperti itu. Permisi ya Dek. Kemudian kita sambungkan selang atau tubing ini ke mesinnya. Kita buka seperti ini. Oke. Sekarang kita ambil NaCl-nya ya. NaCl ini tadi fungsinya mukolitik ya, yang dosis yang kita ambil 4-6 cc. Ini saya ambil 4 cc ya. Dan 4 cc. Sekarang kita masukkan NaCl tadi ke cupnya ya. Kemudian kita tambahkan obatnya Combifen tadi yang fungsinya sebagai bronkodilator. Nah, ini seberapa banyak sih yang diberikan sesuai dosis ya. Untuk anak-anak biasanya kita berikan 2-4 tetes seperti itu. Pencet ya. Kalau sudah kita tutup, kita sambungkan, kita pasang konektornya. Ini tadi konektornya ya. Kemudian kita pasang ke masker. Ini masker anak-anak ya, karena pasien kita anak. Nah, sudah terpasang seperti ini ya. Nah, ini siap kita berikan ke pasien. Tapi sebelumnya kita cek dulu mesinnya bisa apa enggak ya. Nah, udah bisa ya itu tadi ya. Sudah mengeluarkan uap dan kita pasang pada kita. Ini
tepat ya, harus tepat di mulut dan hidung adiknya. Kita tunggu sampai cairan yang ada di dalam cupnya ini habis ya. Biasanya ini habis sekitar 5 sampai dengan 10 menit sambil kita observasi bagaimana dengan reaksi batuk si adik. Nah, pemberian nebulnya sudah selesai ya, ini cairannya sudah habis, cairan dan obatnya sudah habis. Terlepas, permisi adik ya. Kita taruh dulu di sini, kemudian saya bersihkan dulu dek ya mulutnya ya. Setelah itu jangan lupa evaluasi pernafasan pasien dengan cara mengauskultasi. Kita dengarkan apakah masih ada ronkinya atau suara nafas tambahan yang lain. Ya, sebaiknya auskultasi ini dilakukan sebelum dan sesudah tindakan. Jadi sebelum kita berikan nebulnya tadi, kita juga harus periksa ya seberapa banyak sih atau seberapa parah begitu ya ronki atau grog-grog di dalam paru-paru pasien. Ini sih adik, saya dengarkan dulu ya suara paru-paru, bunyi paru-parunya. Seluruh lapang paru ya ini ya, sampai ke bawah ke area diafragma. Oke, sudah. Baik, kita rapikan dulu pasiennya ya. Kemudian setelah tadi auskultasi ya, kita lakukan pencatatan ya di rekam medis pasien. Kita catat tadi bagaimana bunyi pernapasannya, apakah masih banyak ronkinya, kemudian kita hitung RR-nya berapa, kita bandingkan dengan sebelum nebul, seperti itu ya. Baik, sekian ya prosedur pemberian nebulisasi pada anak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.